Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mefezi Ahmad dengan NIM 3219316. Di dalam video ini saya akan mewakili kelompok 3 dalam menjelaskan bagaimana praktik dalam berwudu. Sebelum kita masuk ke dalam bagaimana cara berwudu itu, maka kita perlu terlebih dahulu memperhatikan bahwa apabila kita ingin wudu kita terbingkai secara sempurna, maka kita sangat perlu untuk memperhatikan rukun-rukun dalam wudhu. Kemudian kita juga menjaga apa-apa saja anjuran-anjuran yang disunahkan di dalam berwudhu. Kemudian bagaimana cara praktik dalam berwudhu ini? Cara praktik dalam berwudhu ini adalah yang pertama, sebelum kita melaksanakan wudhu, kita disunahkan mengucapkan basmalah atau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya, sebelum wudhu itu kita laksanakan, kita disunahkan juga yang namanya membasuh tangan. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Idza staikaza ahadukum min naumihi", apabila bangun salah seorang kamu dari tidurnya, fala yakmis, maka jangan celupkan yadahu fil ina, maka jangan celupkan tangannya ke dalam bejana. Jadi jangan langsung kita celupkan tangan kita untuk berwudu. Tetapi apa kata Rasulullah? Hatta yaghtilaha thalatha, hingga tangan ini kita basuh 3 kali. Kenapa demikian? Fa innahu lam yadri aina batat yadahu, karena kita tidak tahu di mana bermalam tangan kita. Jadi bisa jadi tangan kita kotor atau lain sebagainya. Maka kita disunahkan untuk membasuh tangan terlebih dahulu 3 kali, baru kita melaksanakan wudhu. Kemudian sebelum pelaksanaan wudhu juga kita disunahkan yang namanya bersiwak. Dapat kita ganti dengan menggosok gigi, atau lebih baiknya juga kalau kita mampu untuk menggunakan siwak juga tidak apa-apa. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Jikalau tidak beratlah siwak ini bagi umatku, maka aku akan wajibkan," kata Rasulullah. Maka kita disunahkan juga untuk bersiwak. Kemudian setelah bersiwak, kita juga disunahkan untuk berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Kemudian kita juga disunahkan untuk istinsyak dan matmadah. Jadi matmadah tadi adalah berkumur-kumur. Kemudian istinsyak adalah memasukkan air ke dalam hidung, menghirupnya, kemudian mengeluarkannya lagi, menghirup dan mengeluarkannya lagi sebanyak 3 kali. Kemudian selanjutnya, menurut sebagian para ulama juga mensunahkan membasuh kaki. Kemudian kita masuk ke dalam rukun yang pertama, yaitu membasuh muka. Di dalam membasuh muka ini teman-teman, yang perlu kita basuh secara vertikal adalah dari batas tumbuh rambut menurut kebiasaan, kemudian sampai ke bawah, yaitu pertemuan antara 2 tulang. Jadi kalau kita rasakan di dagu kita itu ada 2 tulang yang bertemu. Jadi sampai ke sana secara vertikalnya. Kemudian secara melintang atau horizontalnya adalah yaitu antara 2 anak telinga. Jadi yang kita sapu, yang kita basuh adalah sambil membaca niat, yaitu keseluruhan secara sempurna sebanyak 3 kali. Kemudian perlu juga kita perhatikan bahwa di dalam melaksanakan rukun-rukun wudhu ini, kita disunahkan yang pertama meniga-nigali atau melaksanakannya sebanyak 3 kali. Kemudian yang kedua mendahulukan yang kanan ketimbang yang kiri. Kemudian selanjutnya adalah kita juga disunahkan yang namanya melebihi basuhan. Kemudian selanjutnya kita juga disunahkan yang namanya menurut Imam Syafi'i disunahkan yang namanya mualat, yaitu berkesinambungan antara satu rukun ke rukun yang lain. Bahkan sebagian ulama menyatakan mualat ini adalah wajib. Kemudian selanjutnya, setelah kita membasuh wajah sebanyak 3 kali dengan secara sempurna, kemudian masuk kita ke rukun selanjutnya, yaitu membasuh tangan hingga siku. Membasuh tangan hingga siku. Maka maksudnya adalah keseluruhan tangan kita ini kita basuh, termasuk ke dalam siku pun termasuk ke dalam basuhan kita.
maka kita disunahkan untuk melebihi basuhan. Maka kita basuh sampai lengan, maka kita telah mendapatkan sunnahnya. Sebanyak 3 kali, mendahulukan yang kanan ketimbang yang kiri. Kemudian selanjutnya setelah kita membasuh tangan, yaitu menyapu kepala. Dalam menyapu kepala ini terdapat berbagai perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan menyapu kepala ini yaitu 1/3 kepala. Jadi apabila kepala kita dibagi 3, maka kita wajib dalam pelaksanaan rukun wudu itu menyapu 1/3 dari kepala kita. Kemudian menurut sebagian ulama lagi, menurut Imam Syafi'i, kalaupun hanya 3 helai rambut, maka itu telah memenuhi rukun. Tetapi apabila kita ingin wudu kita sempurna, maka apa salahnya apabila kita sapu keseluruhan kepala kita? Caranya bagaimana? Meletakkan ibu jari kita di kedua lubang telinga kita, kemudian meletakkan telapak tangan di sini, terutama bagi laki-laki, kemudian menyapunya hingga ke belakang, menyapu ke belakang dan tidak melepaskan, kemudian lanjut ke depan, kemudian dilanjut dengan sunnah yaitu membasuh telinga. Itu 1 kali. Kedua langsung kita ulangi sebanyak 3 kali. Kemudian perlu pula kita jelaskan bahwa ada perbedaan antara menyapu dan membasuh. Kalau kita membasuh yaitu dengan air, kita basuh dengan air. Tetapi kalau kita menyapu yaitu dengan membasahi telapak tangan kita atau jari jemari kita dengan air, kemudian baru kita sapu dengan tangan. Kemudian apabila kita menurut kebiasaan menyapu hanya sebagian kepala, maka cukup kita sapu sebagian kepala kita, kemudian kita lanjutkan dengan sunnahnya yaitu membasuh kedua telinga kita sebanyak 3 kali dengan air yang baru. Kemudian setelah menyapu kepala, membasuh telinga, lanjut kita kepada rukun selanjutnya yaitu membasuh kaki. Jadi maksud dengan membasuh kaki ini adalah membasuh kaki kita dari sampai kepada mata kaki. Kemudian disunahkan pula untuk melebihi basuhan atau sampai kita basuh ke betis, maka itu disunahkan. Kemudian mendahulukan yang kanannya ketimbang yang kiri, maka itu basuhan terakhir. Setelah kita melaksanakan wudu itu, salah satu rukunnya yang perlu kita perhatikan adalah tertib. Apa itu tertib? Yaitu mendahulukan sesuatu yang patut untuk didahulukan, kemudian mengakhirkan sesuatu yang seharusnya terakhir. Maka kita laksanakan basuh muka yang seharusnya dahulu, kita laksanakan pertama. Kemudian basuh kaki yang seharusnya terakhir kita laksanakan, maka kita laksanakan terakhir. Jadi itulah rukun-rukun setelah waktu kita melaksanakan wudu. Setelah kita melaksanakan wudu, kita juga disunahkan yang namanya, yang pertama disunahkan kita untuk membaca doa. Kita baca doa dengan menghadap kiblat. Kemudian kita baca doa setelah melaksanakan wudu, yang mana doanya berbunyi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Setelah kita membaca doa, kita makruh setelah kita melaksanakan wudu, dan waktu antara wudu dan solat kita makruh bagi kita untuk berbincang-bincang dengan orang lain. Ini untuk apa? Untuk kesempurnaan ibadah kekhusyukan solat kita. Kemudian di dalam berwudu itu sendiri juga makruh hukumnya bagi kita yang namanya berbincang-bincang, berbicara. Jadi itulah tata cara bagi kita untuk melaksanakan wudu secara sempurnanya. Jadi mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.